Rasa malu bukanlah sifat permanen. Itu adalah perilaku yang dipelajari, dan sama seperti kebiasaan lainnya, itu bisa dihilangkan. Satu-satunya hal yang berdiri di antara Anda dan tujuan Anda adalah cerita yang terus Anda ceritakan pada diri sendiri. Ide kuat dari Jordan Belfort ini sangat benar, terutama jika menyangkut rasa malu. Cerita yang Anda ceritakan pada diri sendiri bahwa Anda pemalu, bahwa Anda tidak bisa terhubung dengan orang lain, atau bahwa Anda tidak mampu membuat dampak, bisa ditulis ulang. Buku ini adalah panduan Anda untuk melakukan hal itu. Jika Anda pernah merasa terhambat oleh rasa malu, jika Anda pernah mendapati diri Anda minder dalam situasi sosial atau menghindari hubungan baru karena takut, ini untuk Anda. Anda tidak sendirian. Tetapi kabar baiknya adalah Anda tidak harus terjebak di tempat itu. Anda bisa bebas, dan itu dimulai dengan memahami bahwa rasa malu bukanlah bagian permanen dari diri Anda. Itu hanya kebiasaan yang bisa Anda ubah. Di halaman-halaman berikutnya, kita akan menjelajahi bagaimana kecerdasan emosional dan keterampilan sosial adalah senjata rahasia Anda dalam mengubah kehidupan sosial Anda. Kecerdasan emosional adalah tentang memahami tidak hanya perasaan Anda sendiri, tetapi juga perasaan orang-orang di sekitar Anda. Dengan menguasai keterampilan ini, Anda dapat menavigasi situasi sosial apapun dengan percaya diri dan mudah. Buku ini bukan tentang menjadi orang lain. Ini tentang membuka versi terbaik dari diri Anda, versi yang nyaman dengan diri sendiri dan mampu terhubung dengan siapapun. Sepanjang perjalanan ini, Anda akan mempelajari strategi praktis untuk berhenti berpikir berlebihan, cara mengendalikan emosi agar tidak mengendalikan Anda, dan perubahan kecil namun kuat yang akan membantu Anda berkembang dalam situasi sosial. Ini tentang mengambil kendali atas pola pikir Anda dan memutus siklus ketakutan serta keraguan diri. Anda akan mengerti cara membaca orang, memulai percakapan dengan mudah, dan membuat orang lain merasa didengar serta dihargai, sambil menumbuhkan kepercayaan diri Anda sendiri hari demi hari. Ini bukan hanya teori. Ini tentang aplikasi di dunia nyata. Teknik-teknik yang akan Anda pelajari sederhana, tetapi sangat efektif. Dan yang paling penting, ini adalah hal-hal yang bisa Anda mulai gunakan segera dalam kehidupan sehari-hari. Anda mampu melakukan lebih dari yang Anda kira. Jika Anda siap untuk melepaskan diri dari belenggu rasa malu dan mulai menguasai keterampilan yang akan mengubah kehidupan sosial Anda selamanya, inilah langkah pertama Anda. Orang yang ingin Anda jadikan tidak jauh. Anda hanya perlu alat yang tepat untuk sampai ke sana. Dan di dalam buku ini, Anda akan menemukan persis apa yang Anda butuhkan untuk membangun kehidupan dan hubungan yang selalu Anda dambakan. Bab 1. Rasa malu. Hanyalah kebiasaan dan Anda bisa mematahkannya. Rasa malu bukanlah ciri kepribadian. Itu adalah kebiasaan. Dan sama seperti kebiasaan lainnya, itu bisa dihilangkan. Mungkin terasa permanen, seperti sesuatu yang tertanam dalam DNA Anda, tetapi sebenarnya tidak. Itu hanyalah pola yang telah Anda ulangi begitu sering sehingga terasa otomatis. Keraguan sebelum angkat bicara, pemikiran berlebihan setelah percakapan, ketidaknyamanan dalam situasi sosial, semua ini adalah respons yang telah Anda kondisikan untuk dimiliki. Hal-hal itu tidak selalu ada. Di suatu tempat di sepanjang jalan mereka menjadi akrab dan sekarang terasa seperti sifat kedua. Tetapi kabar baiknya adalah apapun yang dipelajari bisa dihilangkan. Alasan rasa malu terasa begitu kuat adalah karena ia memakan penghindaran. Semakin Anda menghindar dari situasi sosial, semakin kuat kebiasaan itu. Ketika Anda menghindari berbicara dalam kelompok, otak Anda mencatatnya sebagai tindakan yang aman, memperkuat gagasan bahwa tetap diam adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tetapi sebaliknya juga benar ketika Anda mengambil langkah-langkah kecil untuk terlibat. Bahkan ketika terasa tidak nyaman, Anda mulai mengubah respons itu. Ketidaknyamanan memudar, dan kepercayaan diri tumbuh menggantikannya. Pikirkan tentang cara kerja kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.
Jika seseorang minum kopi setiap pagi, mereka mulai menginginkannya pada waktu yang sama setiap hari. Jika seseorang selalu mengambil jalan yang sama untuk pulang, mereka mengemudi secara otomatis. Rasa malu bekerja dengan cara yang sama. Otak Anda telah belajar untuk mengharapkan ketidaknyamanan dalam situasi sosial, dan karena itu ia bereaksi dengan cara yang sama setiap saat. Tetapi sama seperti Anda bisa melatih diri untuk membentuk kebiasaan, Anda bisa melatih diri untuk menghilangkannya. Kebanyakan orang menganggap bahwa kepercayaan diri sosial adalah sesuatu yang Anda miliki atau tidak. Itu mitos. Kepercayaan diri bukanlah sifat, itu adalah keterampilan. Itu dibangun melalui pengulangan, melalui tindakan, melalui melakukan hal-hal sebelum Anda merasa siap. Kesalahan terbesar yang dilakukan orang adalah menunggu untuk merasa percaya diri sebelum bertindak. Tetapi kepercayaan diri tidak datang lebih dulu, tindakan yang datang lebih dulu. Begitu Anda mulai angkat bicara, terlibat, dan menantang ketakutan Anda, kepercayaan diri akan mengikuti. Langkah pertama dalam mematahkan kebiasaan ini adalah memperhatikan pola-pola yang membuatnya tetap hidup. Perhatikan saat-saat ketika Anda menahan diri. Apakah itu saat bertemu orang baru, saat berbicara di depan kelompok, saat basa-basi? Begitu Anda mengenali momen-momen ini, Anda bisa mulai membuat perubahan yang disengaja. Bahkan pergeseran kecil seperti melakukan kontak mata sedetik lebih lama atau memulai sapaan sederhana mulai melemahkan cengkeraman rasa malu. Menghindari situasi sosial mungkin membawa kelegaan sementara, tetapi dalam jangka panjang itu memperburuk keadaan. Setiap kali Anda menghindari berbicara, itu memperkuat keyakinan bahwa Anda tidak mampu, bahwa bersosialisasi itu sulit, bahwa Anda bukan seseorang yang bisa menangani momen-momen ini. Keyakinan itu salah, tetapi semakin Anda mengulangi perilaku tersebut, semakin nyata rasanya. Satu-satunya cara untuk memutus siklus ini adalah dengan melangkah ke dalam ketidaknyamanan, bahkan dengan cara-cara terkecil. Anggap saja seperti membangun otot. Jika seseorang tidak pernah berolahraga, otot mereka tetap lemah. Beberapa latihan pertama terasa tidak nyaman. Mereka mungkin merasa pegal atau tidak terkoordinasi. Tetapi dengan konsistensi, kekuatan akan terbangun. Kepercayaan diri sosial bekerja persis sama. Salah satu cara tercepat untuk mulai mengubah pola pikir Anda adalah dengan mengubah dialog internal Anda. Jika pikiran Anda terus-menerus memperkuat gagasan bahwa Anda pemalu, bahwa bersosialisasi itu sulit, atau bahwa Anda tidak pandai bergaul, maka itulah kenyataan yang akan Anda jalani. Tetapi jika Anda mulai menceritakan pada diri sendiri sebuah cerita yang berbeda, di mana Anda mampu, di mana berbicara hanyalah keterampilan untuk dilatih, di mana setiap interaksi adalah kesempatan bukan ujian, Anda mulai membentuk kembali identitas Anda. Tindakan kecil yang disengaja adalah kunci untuk mengubah cara Anda melihat diri sendiri. Jika Anda biasanya menghindari memulai percakapan, tantang diri Anda untuk mengatakan sesuatu yang kecil kepada kasir atau rekan kerja. Jika Anda cenderung duduk diam dan membiarkan orang lain berbicara, dorong diri Anda untuk menyumbangkan satu pemikiran saja. Momen-momen ini mungkin tampak tidak signifikan, tetapi mereka akan bertambah. Masing-masing adalah sinyal bagi otak Anda bahwa kebiasaan lama sedang digantikan. Tidak perlu perubahan drastis dalam semalam. Kepercayaan diri sosial tidak dibangun dalam sehari. Itu dibangun dalam momen-momen kecil yang konsisten saat melangkah keluar dari zona nyaman Anda. Kuncinya adalah fokus pada kemajuan daripada kesempurnaan. Ini bukan tentang tiba-tiba menjadi orang yang paling ramah di ruangan itu. Ini tentang membuktikan pada diri sendiri satu interaksi pada satu waktu, bahwa Anda mampu melakukan lebih dari yang Anda yakini. Ketidaknyamanan yang Anda rasakan dalam situasi sosial bukanlah tanda bahwa ada yang salah dengan Anda. Itu hanyalah tanda bahwa Anda belum cukup melatih keterampilan ini. Sama seperti belajar mengemudi, belajar bahasa baru, atau memainkan alat musik, awalnya selalu terasa canggung. Tetapi semakin Anda berlatih, semakin mudah jadinya. Apa yang tadinya terasa mengintimidasi menjadi alami.
Kepercayaan diri bukanlah tentang menjadi orang yang paling berisik di ruangan. Ini bukan tentang memaksakan diri menjadi seseorang yang bukan Anda. Ini tentang merasa nyaman dengan diri sendiri, tentang mempercayai diri sendiri untuk menangani percakapan tanpa berpikir berlebihan, tentang merasa nyaman dalam situasi sosial daripada melihatnya sebagai sesuatu yang perlu ditakuti. Kepercayaan diri semacam itu bukanlah sesuatu yang Anda bawa sejak lahir. Itu adalah sesuatu yang Anda ciptakan. Setiap hari menyajikan peluang kecil untuk menantang kebiasaan lama dan membangun yang baru. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan mengambilnya? Rasa malu bukanlah siapa diri Anda. Itu hanya sesuatu yang telah Anda praktikan. Tapi sekarang Anda akan mulai mempraktikkan sesuatu yang baru. Bab 2. Kekuatan rahasia kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah salah satu keterampilan paling berharga yang bisa dikembangkan seseorang. Hal ini menentukan seberapa baik seseorang menavigasi hubungan, menangani stres, dan memahami emosi mereka sendiri maupun emosi orang lain. Orang sering menganggap kecerdasan hanya tentang pengetahuan, fakta, dan pemecahan masalah. Tetapi kemampuan untuk mengenali dan mengelola perasaan, baik secara internal maupun eksternal, sama pentingnya. Dalam banyak kasus, bahkan lebih penting. Sukses dalam hidup, baik dalam hubungan pribadi maupun lingkungan profesional, sangat bergantung pada kecerdasan emosional daripada kecerdasan mentah. Kebanyakan orang bereaksi terhadap emosi daripada mengendalikannya. Mereka merasa frustrasi dan melampiaskannya, merasa terluka dan menutup diri, merasa kewalahan dan menghindari menghadapi masalah. Kecerdasan emosional adalah perbedaan antara dikendalikan oleh perasaan dan tahu cara menggunakannya dengan bijak. Alih-alih bereaksi membabi buta, seseorang dengan kecerdasan emosional tahu cara berhenti sejenak, menilai situasi, dan merespons dengan cara yang menguntungkan mereka daripada merugikan. Ini bukan tentang menekan emosi atau berpura-pura emosi itu tidak ada. Ini tentang memahaminya secara mendalam dan menggunakannya untuk menavigasi kehidupan dengan lebih efektif. Cara orang menangani emosi seringkali dibentuk oleh pengalaman masa lalu. Beberapa tumbuh di lingkungan di mana mengekspresikan perasaan tidak dianjurkan, membuat mereka cenderung memendam segalanya. Orang lain mungkin dikelilingi oleh ledakan emosional, membuat mereka merasa bahwa emosi itu luar biasa dan tidak terkendali. Mengenali pola-pola ini adalah langkah pertama untuk mengubahnya. Salah satu aspek kecerdasan emosional yang paling sering diabaikan adalah kesadaran diri. Tanpa itu, seseorang menjalani hidup dengan bereaksi terhadap emosi tanpa memahami mengapa mereka merasakan hal tertentu. Mereka marah tanpa mengenali penyebab yang lebih dalam. Mereka merasa tidak aman tanpa menyadari dari mana rasa tidak aman itu berasal. Aspek kunci lain dari kecerdasan emosional adalah pengaturan diri. Sementara kesadaran diri memungkinkan seseorang untuk memahami emosi mereka, pengaturan diri membantu mereka mengontrol bagaimana emosi itu memengaruhi tindakan mereka. Alih-alih membiarkan frustrasi menyebabkan pertengkaran, mereka bisa mengenali frustrasi itu, menarik napas dalam-dalam, dan mendekati situasi dengan tenang. Emosi bukanlah musuh. Mereka adalah sinyal. Tujuannya adalah belajar cara menafsirkan sinyal-sinyal itu daripada kewalahan olehnya. Empati adalah bagian kuat dari kecerdasan emosional. Memahami emosi sendiri itu penting, tetapi memahami emosi orang lain sama pentingnya. Orang yang kurang empati kesulitan terhubung dengan orang di sekitar mereka karena mereka hanya melihat segala sesuatu dari sudut pandang mereka sendiri. Empati memungkinkan seseorang untuk menempatkan diri mereka di posisi orang lain, melihat sesuatu dari sudut yang berbeda, dan merespons dengan cara yang memperkuat hubungan. Kesadaran sosial berjalan seiring dengan empati. Beberapa orang masuk ke sebuah ruangan dan langsung merasakan suasananya, entah itu ada ketegangan, kegembiraan, atau kegelisahan. Semakin sadar sosial seseorang, semakin baik mereka dapat menavigasi interaksi. Mereka mengenali ketika seseorang tidak nyaman dan menyesuaikannya.
Kesadaran ini membuat percakapan lebih lancar dan interaksi sosial jauh lebih sukses. Kecerdasan emosional yang kuat juga berarti mampu mengomunikasikan emosi dengan jelas dan efektif. Mampu mengartikulasikan emosi, baik dalam percakapan pribadi maupun lingkungan profesional, menciptakan hubungan yang lebih dalam dan menghindari kebingungan. Menangani kritik adalah ujian besar lainnya dari kecerdasan emosional. Beberapa orang menerima kritik secara pribadi, melihatnya sebagai serangan daripada kesempatan untuk memperbaiki diri. Mereka bereaksi secara defensif atau menutup diri sepenuhnya. Orang lain menyadari bahwa umpan balik yang membangun itu berharga, bahkan jika awalnya terasa menyakitkan. Penyelesaian konflik adalah area lain di mana kecerdasan emosional membuat perbedaan besar. Perselisihan tidak bisa dihindari, tetapi cara menanganinya menentukan hasilnya. Kemampuan untuk menyelesaikan konflik tanpa merusak hubungan adalah keterampilan penting dalam kehidupan pribadi dan profesional. Kecerdasan emosional juga berperan dalam motivasi. Orang yang mengelola emosi mereka dengan baik tidak bergantung pada perasaan sesaat untuk menentukan tindakan mereka. Mereka tidak menunggu untuk merasa termotivasi sebelum bertindak. Sebaliknya, mereka memahami bahwa emosi berfluktuasi, tetapi disiplin dan tujuan tetap konstan. Membangun kecerdasan emosional bukan tentang kesempurnaan, ini tentang kemajuan. Tidak ada yang bisa mengendalikan emosi mereka sepenuhnya setiap saat. Kuncinya adalah latihan. Sama seperti keterampilan lainnya, kecerdasan emosional meningkat dengan usaha yang konsisten. Memperhatikan emosi, berhenti sejenak sebelum bereaksi, mempraktikkan empati, dan menyempurnakan keterampilan komunikasi. Semuanya berkontribusi pada pertumbuhan dari waktu ke waktu. Bab 3. Kepercayaan diri. Itu tidak berisik melainkan terkendali. Kepercayaan diri yang sejati bukanlah tentang menjadi orang yang paling berisik di ruangan itu. Bukan tentang pamer, mencari perhatian, atau memaksakan kepribadian yang tidak terasa alami. Kepercayaan diri sejati itu terkendali, stabil, dan tidak tergoyahkan. Itu datang dari pemahaman mendalam tentang diri sendiri, dari mengetahui nilai diri tanpa memerlukan validasi terus-menerus dari orang lain. Orang sering salah mengira kepercayaan diri dengan arogansi, tetapi keduanya sangat berbeda. Arogansi dibangun di atas rasa tidak aman, sebuah kebutuhan putus asa untuk membuktikan sesuatu. Sebaliknya, kepercayaan diri yang sejati tidak perlu membuktikan apapun, ya einfach ada. Banyak yang percaya bahwa kepercayaan diri adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Gagasan itu membuat mereka terjebak, menunggu kepercayaan diri muncul secara ajaib sebelum mereka bertindak. Tetapi kepercayaan diri bukanlah sesuatu yang datang lebih dulu. Itu adalah sesuatu yang berkembang melalui pengalaman, usaha, dan kesediaan untuk melangkah ke dalam ketidaknyamanan. Kepercayaan diri itu tidak berisik karena tidak membutuhkannya. Ia tidak putus asa mencari perhatian karena tidak bergantung pada persetujuan eksternal. Sebaliknya, ia dibangun di atas kepastian yang tenang, jenis yang tidak perlu mengumumkan dirinya sendiri. Orang dengan kepercayaan diri sejati tidak mencoba mendominasi percakapan atau membuktikan kecerdasan mereka dalam setiap diskusi. Mereka lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, bukan karena mereka kurang pendapat, tetapi karena mereka tidak merasa perlu mengisi keheningan dengan kata-kata yang tidak perlu. Mereka tidak membuang energi untuk mencoba mengesankan orang lain karena mereka tidak mencari persetujuan. Sebaliknya, mereka fokus untuk hadir, terlibat bila perlu, dan percaya bahwa kehadiran mereka saja sudah cukup. Orang yang benar-benar percaya diri tidak menjelaskan diri mereka secara berlebihan atau mencoba membenarkan tindakan mereka. Mereka membuat keputusan berdasarkan apa yang terasa benar bagi mereka, bukan pada apa yang akan menyenangkan orang lain. Kepastian yang tenang ini datang dari mengetahui bahwa nilai mereka tidak bergantung pada apakah seseorang setuju dengan mereka atau tidak. Salah satu indikator terbesar dari kepercayaan diri yang terkendali adalah stabilitas emosional. Orang yang kurang percaya diri cenderung bereaksi secara impulsif, baik melalui sikap defensif, frustrasi,
atau keinginan untuk menyenangkan. Tetapi kepercayaan diri sejati memungkinkan adanya pengekangan. Ketika seseorang mengkritik mereka, mereka tidak langsung membela diri. Sebaliknya, mereka mengevaluasi apakah umpan balik itu berguna. Jika ya, mereka belajar darinya. Jika tidak, mereka melanjutkan. Kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan adalah tanda lain dari kepercayaan diri yang kuat. Di saat-saat ketidakpastian, banyak orang panik, berpikir berlebihan, atau terburu-buru membuktikan diri. Tetapi kepercayaan diri sejati memungkinkan adanya kesabaran. Itu menciptakan ruang untuk berpikir jernih, merespons daripada bereaksi, dan membuat keputusan dengan niat daripada ketakutan. Kepercayaan diri tidak berarti selalu tahu apa yang harus dilakukan atau dikatakan. Perbedaannya adalah orang yang percaya diri tidak membiarkan perasaan itu menghentikan mereka. Mereka mengambil tindakan bahkan ketika mereka merasa tidak yakin. Mereka memahami bahwa keraguan itu normal tetapi tidak harus menjadi penghalang. Kepercayaan diri sosial, khususnya, datang dari pengalaman. Tidak ada yang memulai dengan nyaman di setiap situasi. Mereka yang tampak percaya diri secara alami dalam percakapan tidak sampai di sana secara kebetulan. Mereka membangun keterampilan itu melalui latihan, dengan menempatkan diri mereka dalam situasi yang memaksa mereka untuk terlibat, mendengarkan, dan belajar. Kehadiran yang terkendali dan stabil seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata. Orang yang aman dengan diri mereka sendiri tidak gelisah, terburu-buru dalam percakapan, atau menghindari kontak mata. Mereka bergerak dengan tujuan, berbicara dengan jelas, dan membawa diri dengan cara yang mengundang rasa hormat tanpa menuntutnya. Kepercayaan diri juga datang dari persiapan. Semakin seseorang memahami suatu subjek, semakin nyaman mereka mendiskusikannya. Semakin sering mereka mengekspos diri pada situasi sosial, semakin mudah percakapan menjadi. Kepercayaan diri bukanlah saklar yang tiba-tiba menyala. Itu adalah hasil dari usaha yang konsisten. Bab 4. Cara berhenti berpikir berlebihan dalam setiap interaksi sosial. Berpikir berlebihan dalam interaksi sosial adalah sesuatu yang dilakukan banyak orang tanpa disadari. Itu terjadi ketika Anda akan berbicara dengan seseorang dan alih-alih hanya terlibat, pikiran Anda mulai berpacu dengan pertanyaan. Bagaimana jika mereka tidak menyukaiku? Bagaimana jika aku mengatakan sesuatu yang canggung? Bagaimana jika aku mempermalukan diriku sendiri? Ini adalah lingkaran keraguan diri dan kecemasan yang tak ada habisnya. Kenyataannya, berpikir berlebihan tidak membantu. Itu hanya menghalangi. Inti dari berpikir berlebihan adalah takut dihakimi. Anda khawatir tentang bagaimana orang lain akan memandang Anda. Ketakutan ini tidak selalu didasarkan pada kenyataan. Faktanya, sebagian besar waktu, orang tidak memperhatikan Anda sebanyak yang Anda pikirkan. Kebanyakan orang terlalu sibuk mengkhawatirkan ketidakamanan mereka sendiri untuk meneliti Anda. Langkah pertama untuk mematahkan kebiasaan ini adalah mengakui bahwa pikiran Anda sering kali terputus dari kenyataan. Dalam sebagian besar situasi sosial, ketakutan akan rasa malu atau penolakan jauh lebih besar daripada risiko sebenarnya. Salah satu cara terbaik untuk berhenti berpikir berlebihan adalah dengan fokus pada saat ini. Ini berarti secara aktif terlibat dengan orang di depan Anda, memperhatikan apa yang mereka katakan, dan merespons secara real time. Ketika Anda fokus mendengarkan dan merespons percakapan, ruang untuk keraguan diri dan ketakutan menjadi lebih sedikit. Cara lain untuk berhenti berpikir berlebihan adalah dengan membingkai ulang perspektif Anda tentang interaksi sosial. Alih-alih melihatnya sebagai ujian atas nilai Anda, anggaplah itu sebagai kesempatan untuk terhubung. Setiap percakapan adalah kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Orang tidak mengharapkan kesempurnaan dari Anda. Mereka mengharapkan ketulusan. Penting juga untuk menerima bahwa beberapa ketidaknyamanan itu wajar. Merasa gugup atau tidak yakin adalah bagian dari menjadi manusia.
Kuncinya adalah jangan biarkan ketidaknyamanan itu menghentikan Anda untuk bertindak. Semakin sering Anda terlibat dengan orang, bahkan ketika terasa tidak nyaman, semakin mudah jadinya. Latihan juga membantu. Berpikir berlebihan seringkali berasal dari kurangnya pengalaman. Jika Anda merasa tidak yakin tentang cara mendekati situasi sosial, mulailah dengan menempatkan diri Anda di lingkungan yang lebih kecil dan bertekanan rendah. Mulailah percakapan kecil dengan orang-orang dalam pengaturan sehari-hari, barista di kedai kopi, kasir di toko kelontong, atau rekan kerja. Ketika Anda mendapati diri Anda tergelincir ke dalam siklus berpikir berlebihan, teknik yang baik adalah berhenti sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Luangkan waktu sejenak untuk mengatur ulang dan membawa fokus Anda kembali ke saat ini. Tindakan sederhana ini dapat mengganggu spiral pikiran yang membuat Anda terjebak dalam keraguan. Terkadang ada baiknya melepaskan tekanan dari diri sendiri sepenuhnya. Alih-alih mengkhawatirkan apa yang akan Anda katakan, fokuslah pada orang lain. Tunjukkan minat yang tulus pada kata-kata mereka, ajukan pertanyaan, dengarkan secara aktif. Orang menghargai didengarkan dan mereka merespons ketulusan. Satu teknik untuk membantu berhenti berpikir berlebihan adalah menerima bahwa kesalahan adalah bagian dari proses. Tidak ada yang sempurna, dan interaksi sosial adalah ruang di mana kesalahan terjadi. Mengatakan hal yang salah, tersandung kata-kata, atau tidak tahu harus berkata apa selanjutnya adalah hal yang sangat normal. Yang penting adalah bagaimana Anda merespons saat-saat itu. Jika Anda bisa menertawakannya, meminta maaf dan terus maju, Anda akan terlihat lebih percaya diri daripada jika Anda membeku atau terlalu banyak meminta maaf. Kunci untuk berhenti berpikir berlebihan itu sederhana. Berhentilah menjadikannya tentang Anda. Fokuslah pada saat ini, pada orang-orang di sekitar Anda, dan pada membuat koneksi yang tulus. Ketika Anda mengalihkan fokus dari diri sendiri dan ketakutan Anda membiarkan percakapan berjalan tanpa stres yang tidak perlu. Bab 5. Seni tetap tenang di bawah tekanan. Ketika Anda berada di bawah tekanan, entah itu dalam situasi sosial, rapat kerja, atau bahkan percakapan santai, godaan untuk panik bisa sangat besar. Anda merasakan jantung berdebar, pikiran berhamburan, dan segalanya mulai terasa berantakan. Mudah untuk menyerah pada gelombang panik itu, tetapi kunci untuk tetap tenang di bawah tekanan adalah memahami bahwa Anda memegang kendali. Pertama, sadari bahwa tekanan adalah sesuatu yang dihadapi semua orang. Itu bukanlah kelemahan pribadi. Apa yang membedakan orang bukanlah apakah mereka merasakan tekanan, tetapi bagaimana mereka meresponsnya. Kebanyakan orang percaya bahwa tekanan akan menghancurkan mereka, tetapi kenyataannya tekanan dapat membentuk Anda menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih fokus, dan lebih tangguh. Langkah penting untuk tetap tenang adalah menarik napas dalam-dalam. Ketika Anda merasakan gelombang kecemasan atau panik, tubuh Anda bereaksi dengan menegang, napas menjadi dangkal, dan detak jantung meningkat. Pada saat-saat itu, bernapas dalam-dalam dan perlahan dapat memberikan efek yang kuat. Itu tidak hanya menenangkan tubuh Anda, tetapi juga menenangkan pikiran Anda. Kunci lain untuk tetap tenang di bawah tekanan adalah mengubah cara Anda memandang situasi. Alih-alih melihatnya sebagai ujian, lihatlah sebagai tantangan, sebuah kesempatan untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda dapat menangani ketidaknyamanan dan ketidakpastian. Pergeseran perspektif yang halus ini dapat membuat semua perbedaan. Salah satu cara untuk mempraktikkan pergeseran pola pikir ini adalah dengan membingkai ulang tekanan sebagai bentuk fokus. Ketika Anda merasa di bawah tekanan, itu berarti ada sesuatu yang penting dipertaruhkan, dan otak Anda secara alami mempertajamnya. Kuncinya adalah mengarahkan fokus itu ke arah yang positif. Alih-alih fokus pada apa yang bisa salah, fokuslah pada hasil yang ingin Anda capai. Visualisasikan diri Anda menangani situasi dengan anggun dan mudah. Penting juga untuk menghindari terjebak dalam permainan bagaimana jika.
Ketika Anda berada di bawah tekanan, mudah untuk mulai memikirkan semua kemungkinan hasil negatif. Alih-alih, fokuslah pada saat ini. Semakin Anda bisa berada di sini dan sekarang, semakin sedikit Anda akan terjerat dalam ketakutan dan keraguan diri. Kepercayaan diri memainkan peran besar dalam cara Anda menangani tekanan. Ketika Anda merasa percaya diri, Anda percaya bahwa apapun yang terjadi, Anda akan bisa menanganinya. Semakin sering Anda menempatkan diri dalam situasi penuh tekanan dan berlatih menanganinya, semakin percaya diri Anda. Penting juga untuk menyadari bahwa tidak semua tekanan itu buruk. Sejumlah tekanan dapat memotivasi Anda untuk tampil sebaik mungkin. Itu membantu Anda memfokuskan energi, mempertajam indera, dan mendorong Anda untuk bertindak dengan jelas dan bertujuan. Ini adalah jenis tekanan yang mengarah pada pertumbuhan. Salah satu cara paling kuat untuk tetap tenang adalah dengan menyadari bahwa Anda bertanggung jawab atas emosi Anda. Emosi tidak mengendalikan Anda, kecuali Anda membiarkannya. Hanya karena Anda merasa cemas atau stres tidak berarti Anda harus bertindak berdasarkan emosi tersebut. Anda bisa memilih cara merespons. Terakhir, ingatlah bahwa tidak apa-apa untuk tidak memiliki semua jawaban saat itu juga. Dalam saat-saat tertekan, kita sering merasa harus cepat dan tegas, tetapi terkadang meluangkan waktu sejenak untuk bernapas, berhenti, dan mengumpulkan pikiran adalah tindakan terbaik. Bab 6. Menguasai kontrol emosi. Jangan biarkan orang lain menggoyahkan Anda. Dalam situasi sosial, mudah untuk merasa tergoyahkan, terutama ketika Anda dihadapkan pada emosi atau reaksi tak terduga dari orang lain. Ada saat-saat ketika seseorang mengatakan sesuatu yang membuat Anda kehilangan keseimbangan, atau perilaku seseorang mengejutkan Anda. Hal terburuk yang bisa Anda lakukan pada saat-saat ini adalah membiarkan emosi Anda menentukan cara Anda bereaksi. Pertama, penting untuk menyadari bahwa Anda tidak harus segera bereaksi. Kontrol emosi bukan tentang menekan atau mengabaikan perasaan Anda. Ini tentang memberi diri Anda ruang untuk memilih respons Anda. Ketika sesuatu terjadi yang berpotensi menggoyahkan Anda, luangkan waktu sejenak. Akui emosi Anda, tetapi jangan biarkan emosi itu mengambil alih. Menguasai keterampilan ini dimulai dengan kesadaran. Anda tidak bisa mengendalikan apa yang tidak Anda sadari. Perhatikan bagaimana tubuh Anda merespons dalam situasi yang berbeda. Apakah Anda merasakan ketegangan di dada atau sesak di tenggorokan ketika seseorang menantang Anda? Apakah telapak tangan Anda berkeringat atau jantung Anda berdebar kencang ketika Anda menjadi sorotan? Sensasi fisik ini adalah petunjuk bahwa sesuatu telah memicu Anda. Salah satu cara paling efektif untuk mendapatkan kembali kendali di saat emosional adalah dengan fokus pada napas Anda. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat kuat. Ketika kita emosional, pernapasan kita sering menjadi dangkal dan tidak teratur. Dengan memperlambat dan memperdalam napas, Anda mengirimkan sinyal ke sistem saraf Anda bahwa semuanya baik-baik saja. Elemen penting lainnya dari kontrol emosi adalah memahami bahwa Anda bukanlah emosi Anda. Anda mungkin merasakan kemarahan, tetapi itu tidak berarti Anda adalah orang yang pemarah. Emosi adalah pengalaman sementara. Mereka datang dan pergi. Mereka tidak harus mendefinisikan perilaku Anda. Juga membantu untuk mengembangkan keterlepasan emosional dalam situasi sulit. Ini tidak berarti Anda harus terputus dari perasaan Anda atau berpura-pura tidak peduli. Ini berarti Anda dapat mengamati situasi tanpa terjebak di dalamnya. Jika seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan atau menjengkelkan, alih-alih menyerap energi itu dan bereaksi secara impulsif, cobalah untuk melepaskan diri. Pahami bahwa kata-kata orang itu lebih tentang mereka daripada tentang Anda. Cara lain untuk menguasai kontrol emosi adalah dengan membingkai ulang situasi. Seringkali cara kita menafsirkan peristiwa dapat meningkatkan emosi kita. Jika seseorang memotong pembicaraan Anda mungkin merasa diabaikan.
Tetapi jika Anda membingkai ulang situasi itu dengan mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka mungkin hanya terganggu, Anda dapat mencegah emosi Anda menjadi tidak terkendali. Ingatlah bahwa kontrol emosi tidak berarti menjadi benar-benar tabah atau tanpa emosi. Ini tentang keseimbangan. Ini tentang merasakan emosi Anda tanpa membiarkannya mengendalikan Anda. Ini tahu kapan harus mengungkapkan perasaan Anda dan kapan harus menahan diri. Aspek lain dari kontrol emosi adalah belas kasih terhadap diri sendiri. Seringkali, kita paling keras pada diri sendiri ketika kita membuat kesalahan atau ketika kita merasa emosi tidak terkendali. Jika Anda terpeleset dan membiarkan emosi Anda mengambil alih, jangan menyalahkan diri sendiri. Sadari bahwa Anda manusia. Semua orang pernah kehilangan ketenangan. Yang penting adalah bagaimana Anda pulih dan belajar darinya. Bab 7. Cara memulai percakapan tanpa rasa canggung. Memulai percakapan bisa terasa mengintimidasi, terutama ketika Anda tidak yakin harus berkata apa atau bagaimana orang lain akan bereaksi. Banyak orang berjuang untuk memulai interaksi, khawatir tentang keheningan yang canggung, atau mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Tetapi kenyataannya, memulai percakapan adalah keterampilan yang dapat dikembangkan. Dan begitu Anda tahu cara mendekatinya dengan percaya diri, itu menjadi jauh lebih mudah. Hal pertama yang perlu diingat adalah bahwa percakapan tidak harus sempurna sejak awal. Faktanya, wajar jika awalnya terasa sedikit canggung, terutama jika Anda tidak mengenal orang itu dengan baik. Kuncinya adalah merangkul beberapa momen ketidakpastian pertama itu dan menggunakannya sebagai kesempatan untuk membangun hubungan dan koneksi. Tempat yang baik untuk memulai adalah dengan sesuatu yang sederhana dan tidak mengancam, seperti sapaan atau komentar tentang lingkungan di sekitar Anda. Misalnya, jika Anda berada di kedai kopi, Anda mungkin memulai dengan mengomentari kopi, cuaca, atau musik yang diputar. Jangan terlalu menekan diri sendiri untuk memulai dengan sesuatu yang mendalam atau cerdas. Seringkali, percakapan terbaik dimulai dengan sesuatu yang sangat biasa. Penting untuk mengalihkan pola pikir Anda dari khawatir untuk mengesankan orang lain menjadi fokus pada menciptakan koneksi yang tulus. Orang menghargai keaslian, dan ketika Anda berbicara dari tempat rasa ingin tahu daripada mencoba untuk mengesankan, percakapan mengalir lebih alami. Salah satu cara paling sederhana dan efektif untuk menjaga percakapan tetap berjalan adalah dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak sederhana. Sebaliknya, mereka mengundang orang lain untuk berbagi lebih banyak tentang diri mereka sendiri. Misalnya, alih-alih bertanya, "Apakah akhir pekanmu menyenangkan?" Coba tanyakan, "Apa yang kamu lakukan selama akhir pekan?" Ini membuka pintu bagi orang lain untuk menguraikan dan berbagi lebih banyak. Penting untuk mendengarkan secara aktif ketika orang lain berbicara. Mendengarkan secara aktif adalah keterampilan yang dapat membuat perbedaan besar dalam kualitas percakapan. Alih-alih hanya menunggu giliran Anda untuk berbicara, benar-benar fokus pada apa yang dikatakan orang lain. Bahasa tubuh Anda juga merupakan alat yang kuat. Isyarat nonverbal Anda dapat memainkan peran besar dalam bagaimana orang lain memandang Anda. Bahasa tubuh yang terbuka dan santai menandakan bahwa Anda mudah didekati dan nyaman. Pastikan postur Anda terbuka, hindari menyilangkan lengan, dan cobalah untuk mempertahankan ekspresi yang hangat dan ramah. Sangat membantu untuk menyadari konteks di mana Anda memulai percakapan. Jika Anda berada di sebuah pesta atau acara sosial, orang umumnya lebih terbuka untuk interaksi santai. Namun, jika Anda berada dalam lingkungan yang lebih formal, seperti acara kerja, pendekatan Anda mungkin perlu sedikit lebih bijaksana. Terkadang, cara paling efektif untuk memulai percakapan adalah dengan menunjukkan kebaikan. Senyuman hangat, pujian, atau pertanyaan tulus tentang kabar seseorang bisa menjadi pemecah kebekuan yang sempurna.
Orang secara alami tertarik pada mereka yang menunjukkan minat pada mereka dan membuat mereka merasa baik tentang diri mereka sendiri. Penting juga untuk bersabar dengan diri sendiri. Menguasai seni percakapan membutuhkan waktu, dan Anda tidak akan selalu memiliki hal yang sempurna untuk dikatakan. Tidak apa-apa jika ada saat-saat hening atau jeda dalam percakapan. Ini tidak harus canggung. Sebaliknya, lihatlah sebagai kesempatan untuk mengumpulkan pikiran Anda atau membiarkan percakapan berkembang secara alami. Bab 8. Ilmu menjadi orang yang disukai seketika. Disukai adalah sesuatu yang diinginkan banyak dari kita. Kenyataannya adalah, sebanyak kita semua ingin terhubung dengan orang lain, ada ketakutan umum untuk dihakimi, ditolak, atau disalahpahami. Kenyataannya adalah bahwa menjadi seseorang yang secara alami disukai orang lain tidak mengharuskan Anda mencoba menjadi orang yang bukan diri Anda. Ini tentang memanfaatkan perilaku sederhana namun kuat yang membuat orang lain merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa menjadi orang yang disukai bukan tentang menjadi sempurna atau berpura-pura menjadi orang yang bukan diri Anda. Orang tertarik pada mereka yang tulus, percaya diri, dan nyaman dengan diri mereka sendiri. Ketika Anda otentik, Anda membuat orang lain merasa nyaman karena mereka tidak perlu menebak siapa Anda. Salah satu cara paling sederhana untuk membuat orang menyukai Anda adalah dengan menunjukkan minat yang tulus pada mereka. Ini tidak berarti menginterogasi mereka dengan pertanyaan atau mencoba mengesankan mereka, melainkan fokus pada orang lain. Ajukan pertanyaan bijaksana tentang pengalaman mereka, minat mereka, atau apa yang penting bagi mereka. Bagian penting dari ini adalah mendengarkan secara aktif. Banyak orang berpikir bahwa mendengarkan hanyalah menunggu giliran mereka untuk berbicara, tetapi mendengarkan yang sebenarnya adalah keterampilan yang jauh lebih dalam. Ini tentang hadir pada saat itu dan memperhatikan apa yang dikatakan orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal. Alat kuat lainnya untuk membuat orang menyukai Anda adalah dengan memberi mereka pujian yang tulus. Pujian adalah cara untuk mengakui kualitas atau pencapaian positif seseorang. Kuncinya adalah menjadi spesifik. Alih-alih mengatakan, "Kamu terlihat baik," Anda mungkin berkata, "Warna itu benar-benar menonjolkan matamu." Elemen kunci lain untuk disukai adalah menunjukkan empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain. Ketika Anda dapat menempatkan diri pada posisi orang lain, Anda menciptakan rasa percaya dan koneksi. Selain empati, orang tertarik pada mereka yang positif dan membangkitkan semangat. Ini tidak berarti Anda harus selalu ceria, tetapi menunjukkan optimisme dan mencari kebaikan dalam situasi membuat perbedaan besar. Sikap positif bisa menular. Humor adalah elemen kunci lain dari kemampuan untuk disukai. Orang secara alami tertarik pada mereka yang bisa membuat mereka tertawa. Ini bukan tentang menjadi seorang komedian, tetapi memiliki pendekatan yang ringan terhadap hidup dapat memecahkan kebekuan. Kepercayaan diri juga merupakan komponen penting. Orang secara alami tertarik pada mereka yang nyaman dengan diri mereka sendiri. Kepercayaan diri bukan tentang arogansi atau membual, melainkan tentang mengetahui nilai Anda dan memiliki siapa diri Anda. Menjadi orang yang disukai juga bermuara pada energi. Energi yang Anda proyeksikan memengaruhi bagaimana orang lain memandang Anda. Jika Anda terus-menerus murung atau negatif, orang akan menangkapnya. Di sisi lain, jika Anda memancarkan kehangatan, keterbukaan, dan kemudahan didekati, orang lain akan merasa lebih nyaman berinteraksi dengan Anda. Bab 9. Menguasai seni percakapan mendalam. Ketika Anda memikirkan percakapan paling bermakna yang pernah Anda alami, kemungkinan besar itu bukan percakapan di mana seseorang hanya menanyakan pertanyaan permukaan atau hanya berbicara tentang diri mereka sendiri. Apa yang membuat percakapan itu begitu berkesan adalah kedalamannya. Cara mereka membuat Anda merasa dipahami dan koneksi tulus yang terbentuk.
Seni percakapan mendalam bukan tentang mengajukan pertanyaan kompleks atau mencoba mengesankan orang lain dengan kecerdasan Anda. Ini tentang menciptakan lingkungan di mana kedua belah pihak merasa cukup aman untuk mengeksplorasi lebih dari sekadar basa-basi biasa. Titik awal yang bagus adalah dengan hadir sepenuhnya. Seringkali kita memikirkan apa yang akan kita katakan selanjutnya atau terganggu oleh ponsel kita. Kunci untuk membina percakapan yang bermakna adalah dengan fokus sepenuhnya pada orang lain. Ini tidak hanya berarti mendengar kata-kata mereka. Ini tentang mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang sebenarnya mereka katakan dan memahami emosi di balik kata-kata itu. Untuk memperdalam percakapan, Anda tidak perlu langsung membahas topik berat. Seringkali, diskusi yang lebih mendalam muncul dari topik atau pertanyaan santai, tetapi pertanyaan lanjutan Anda yang membawa percakapan ke tempat yang lebih dalam. Alih-alih membiarkan sebuah komentar berlalu, Anda bisa mengajukan pertanyaan yang membangun dari apa yang baru saja dibagikan. Elemen penting lain dari percakapan mendalam adalah kesediaan untuk menjadi rentan. Seringkali kita menahan diri karena takut dihakimi atau ditolak, tetapi kerentanan adalah kunci untuk menciptakan koneksi yang tulus. Ketika Anda membiarkan diri Anda berbagi pikiran, perasaan, dan pengalaman secara terbuka, itu mengundang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Tantangan umum dalam percakapan mendalam adalah ketakutan akan keheningan. Di dunia kita yang serba cepat, keheningan bisa terasa tidak nyaman. Kita sering terburu-buru mengisi ruang dengan kata-kata, tetapi terkadang hal paling kuat yang bisa Anda lakukan dalam percakapan adalah diam dan membiarkan orang lain merenung. Kedalaman percakapan juga bergantung pada kesediaan untuk melampaui hal-hal yang dangkal. Mudah untuk tetap di permukaan berbicara tentang pekerjaan, cuaca, atau kejadian sehari-hari. Tetapi keajaiban sesungguhnya terjadi ketika Anda bergerak melampaui basa-basi dan menjelajahi topik yang lebih pribadi. Salah satu strategi ampuh untuk memperdalam percakapan adalah dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Ini adalah pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan ya atau tidak sederhana, tetapi sebaliknya membutuhkan lebih banyak pemikiran dan refleksi. Aspek penting lainnya dari percakapan mendalam adalah menciptakan suasana saling percaya. Ketika orang merasa aman dan nyaman, mereka lebih mungkin untuk berbagi aspek rentan dari diri mereka sendiri. Ini mengharuskan Anda untuk bersikap otentik, terbuka, dan tidak menghakimi dalam tanggapan Anda. Bab 10. Membaca orang seperti seorang profesional. Anda mungkin pernah mendengarnya bahwa beberapa orang hebat dalam membaca orang lain. Mereka sepertinya tahu apa yang sedang dipikirkan atau dirasakan seseorang tanpa orang itu mengatakannya. Ini adalah keterampilan yang sangat berharga, terutama dalam menavigasi interaksi sosial. Hal pertama yang perlu dipahami tentang membaca orang adalah bahwa ini bukan tentang menjadi seorang paranormal. Ini bukan tentang mengetahui pikiran mereka atau memprediksi tindakan mereka. Sebaliknya, ini tentang menangkap isyarat halus dan pola perilaku yang memberi Anda wawasan tentang bagaimana perasaan seseorang. Mulailah dengan memperhatikan bahasa tubuh. Ini adalah salah satu cara paling langsung dan kuat orang berkomunikasi, dan seringkali mengungkapkan lebih dari kata-kata. Postur, ekspresi wajah, gerak tubuh, dan bahkan kedekatan fisik seseorang dapat memberi Anda banyak wawasan. Kontak mata adalah indikator besar lainnya. Orang cenderung menatap Anda ketika mereka tertarik atau terlibat, tetapi jika mereka menghindari kontak mata, mereka mungkin merasa tidak nyaman, terganggu, atau tidak tertarik. Cara orang berbicara juga mengungkapkan banyak hal tentang perasaan mereka. Anda sering bisa tahu apakah seseorang gugup, kesal, atau bersemangat hanya dari nada suara atau kecepatan bicaranya. Ekspresi wajah adalah petunjuk kuat lainnya. Alis yang berkerut mungkin menunjukkan frustrasi atau konsentrasi, sementara bibir yang mengerucut bisa menunjukkan kejengkelan atau ketidaksetujuan. Tetapi ini bukan hanya tentang isyarat individu. Orang tidak hanya berkomunikasi dengan mata, tangan, atau suara mereka. Mereka berkomunikasi melalui kombinasi semua hal ini.
Disinilah pola berperan. Jika Anda memperhatikan cara seseorang menggerakkan tangan saat berbicara, nada suaranya, dan ekspresi wajahnya, Anda bisa mulai menyusun gambaran yang lebih lengkap tentang apa yang mereka rasakan. Faktor penting lainnya dalam membaca orang adalah kecerdasan emosional. Ini tentang mampu tidak hanya mengenali isyarat-isyarat ini, tetapi juga menafsirkannya dengan cara yang sadar secara emosional. Penting juga untuk diingat bahwa setiap orang berbeda. Hanya karena seseorang menyilangkan lengan tidak selalu berarti mereka tertutup atau defensif. Beberapa orang menyilangkan lengan karena terasa nyaman atau karena kedinginan. Itulah mengapa penting untuk melihat konteks keseluruhan dan isyarat lainnya. Salah satu aspek paling berharga dari membaca orang adalah kemampuan untuk mengenali keadaan emosional orang lain. Ketika Anda dapat mengidentifikasi kapan seseorang merasa cemas, stres, atau frustrasi, Anda dapat menyesuaikan pendekatan Anda untuk membuat mereka merasa lebih nyaman. Bab 11. Trik mengatasi kecemasan sosial. Cara tetap percaya diri dalam situasi apapun. Ini adalah skenario yang sangat akrab bagi banyak dari kita. Anda masuk ke sebuah ruangan penuh orang dan segera merasakan beban kegugupan Anda. Gelombang kecemasan yang akrab merayap masuk saat Anda mulai mempertanyakan apakah Anda pantas berada di sana. Telapak tangan Anda mulai berkeringat, jantung Anda mulai berdebar kencang, dan tindakan sederhana mendekati seseorang terasa seperti mendaki gunung. Kecemasan sosial dalam berbagai bentuknya memiliki kekuatan untuk membuat kita merasa kecil dan terisolasi, bahkan di tempat ramai. Tapi begini, kecemasan sosial bukanlah indikator siapa diri Anda atau apa yang mampu Anda lakukan. Itu hanyalah respons, perasaan, reaksi yang dapat dikelola, dipahami, dan pada akhirnya diatasi. Pertama-tama Anda perlu memahami bahwa kecemasan sosial tidak mendefinisikan Anda. Itu adalah reaksi alami, terutama ketika Anda menempatkan diri dalam situasi yang tidak biasa. Itu adalah cara pikiran Anda melindungi Anda. Tetapi penting untuk menyadari bahwa ketakutan ini seringkali dilebih-lebihkan. Untuk melawan kecemasan, salah satu hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah membumikan diri Anda pada saat ini. Kecemasan berkembang biak pada bagaimana jika. Pikiran-pikiran ini seringkali tentang hal-hal yang bahkan belum terjadi. Ketika Anda mendapati diri Anda berputar-putar, tarik napas dalam-dalam dan kembalikan diri Anda ke apa yang terjadi tepat di depan Anda. Penting juga untuk membingkai ulang cara Anda memandang situasi ini. Kecemasan sosial seringkali membuat kita percaya bahwa semua orang memperhatikan atau menilai kita. Kenyataannya, kebanyakan orang terlalu fokus pada pikiran dan ketidakamanan mereka sendiri untuk meneliti Anda. Alat ampuh lainnya adalah persiapan. Meskipun tidak mungkin untuk memprediksi secara pasti bagaimana percakapan akan berjalan, ada hal-hal yang bisa Anda lakukan sebelumnya yang akan membantu meredakan kecemasan Anda. Pikirkan tentang bagaimana Anda ingin mendekati interaksi tersebut. Siapkan beberapa pertanyaan terbuka yang siap sedia dapat membuat percakapan mengalir lebih alami. Satu hal penting yang perlu diingat adalah bahwa bahasa tubuh Anda memainkan peran besar dalam perasaan Anda dan bagaimana orang lain memandang Anda. Ketika Anda gugup, mudah untuk membungkukkan bahu, menghindari kontak mata, atau menyilangkan lengan. Sebaliknya, fokuslah untuk mempertahankan bahasa tubuh yang terbuka. Jaga agar bahu Anda tetap tegap, berdiri tegak, dan lakukan kontak mata. Anda tidak harus sempurna. Anda tidak harus menjadi orang yang paling ramah di ruangan itu. Yang penting adalah muncul dan hadir. Semakin sering Anda mengekspos diri pada situasi sosial, semakin mudah jadinya. Setiap kali Anda menantang diri sendiri untuk melangkah keluar dari zona nyaman, Anda menjadi lebih kuat. Dalam hal mengatasi kecemasan sosial, belas kasih terhadap diri sendiri sangat penting. Mudah untuk menyalahkan diri sendiri setelah momen canggung. Alih-alih bersikap keras pada diri sendiri, praktikkan kebaikan.
Ingatkan diri Anda bahwa setiap orang memiliki momen canggung dan tidak apa-apa membuat kesalahan. Saat Anda mengatasi kecemasan sosial, ingatlah bahwa tidak apa-apa untuk mengambil langkah-langkah kecil. Anda tidak harus mendorong diri Anda ke dalam situasi sosial bertekanan tinggi segera. Mulailah dengan interaksi yang lebih kecil dan tidak terlalu mengintimidasi. Bab 12. Cara membuat orang merasa penting dan mengapa itu mengubah segalanya. Ketika Anda berinteraksi dengan seseorang, cara Anda membuat mereka merasa sering kali membekas lama setelah percakapan berakhir. Pikirkan tentang terakhir kali Anda berbicara dengan seseorang yang membuat Anda merasa benar-benar didengar, dihargai, dan bernilai. Cara mereka mendengarkan, gerakan kebaikan kecil, kehangatan dalam suara mereka, semua ini menciptakan dampak yang akan Anda ingat. Kemampuan untuk membuat orang merasa penting bukan hanya alat untuk membangun koneksi. Ini adalah keterampilan yang mengubah hidup, yang dapat mengubah interaksi sosial Anda dan meninggalkan kesan positif yang langgeng kemanapun Anda pergi. Ketika kita berbicara tentang membuat orang merasa penting, mudah untuk memikirkan gestur besar atau pameran perhatian yang mewah. Tetapi dalam kenyataannya, momen-momen kecil sehari-harilah yang paling penting. Ini tentang menunjukkan kepada seseorang bahwa Anda hadir bersama mereka, bahwa mereka layak mendapatkan waktu dan energi Anda. Salah satu cara paling efektif untuk membuat seseorang merasa penting adalah dengan hadir sepenuhnya pada saat itu. Ini berarti menyimpan ponsel Anda, menghentikan monolog batin Anda, dan benar-benar fokus pada orang yang berinteraksi dengan Anda. Ketika Anda memberikan perhatian penuh kepada seseorang, mereka merasa bahwa mereka penting. Ini bukan hanya tentang mendengarkan. Cara Anda berkomunikasi dengan orang lain juga memainkan peran besar dalam membuat mereka merasa dihargai. Ketika seseorang berbicara kepada Anda, tanggapi dengan bijaksana. Jangan hanya menunggu giliran Anda untuk berbicara. Renungkan apa yang telah mereka katakan, ajukan pertanyaan lanjutan, dan ungkapkan minat yang tulus pada sudut pandang mereka. Terkadang membuat seseorang merasa penting sesederhana mengakui mereka. Sebuah pujian, sekecil apapun, bisa sangat berarti. Tetapi penting agar pujian Anda tulus. Orang bisa tahu kapan Anda tulus. Puji kekuatan mereka, usaha mereka, atau bahkan kualitas unik mereka. Cara ampuh lainnya untuk membuat orang merasa penting adalah melalui tindakan kebaikan. Ini tidak harus berupa gestur besar. Tindakan perhatian kecil dapat memiliki dampak yang mendalam. Membukakan pintu untuk seseorang, menawarkan bantuan tanpa diminta, atau sekadar mengucapkan terima kasih dapat membuat seseorang merasa diperhatikan dan dihargai. Ada juga sesuatu yang kuat tentang mengingat detail. Ketika seseorang berbagi sesuatu yang pribadi dengan Anda, entah itu tentang pekerjaan, keluarga, atau hobi yang mereka sukai, catatlah. Lain kali Anda bertemu mereka, tanyakan lagi tentang hal itu. Menghormati adalah elemen kunci lain untuk membuat seseorang merasa penting. Ini tidak hanya berarti memperlakukan mereka dengan baik, tetapi juga menghormati batasan, waktu, dan perspektif mereka. Terkadang membuat seseorang merasa penting berarti menjadi rentan dan otentik dengan mereka. Ketika Anda berbagi bagian dari hidup Anda sendiri, perjuangan, kesuksesan, harapan, dan impian Anda menciptakan rasa saling percaya dan menghormati. Cara lain untuk membuat orang merasa penting adalah dengan menawarkan mereka kesempatan untuk bersinar. Akui kekuatan mereka, dorong mereka untuk menghadapi tantangan, dan rayakan kemenangan mereka, tidak peduli seberapa besar atau kecil. Untuk benar-benar membuat orang merasa penting untuk konsisten dalam tindakan Anda. Tidak cukup membuat seseorang merasa istimewa sekali lalu melupakannya. Kuncinya adalah dapat diandalkan, dan konsisten dalam perlakuan Anda terhadap orang lain.